Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desnita Fitriani dengan NIM A1D1211161, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait video yang berjudul Webinar dan Workshop Penulisan Karya Ilmiah untuk publikasi pada jurnal akademik. Setelah saya melihat dan menonton video tersebut berisi tentang cara mencari dan mengevaluasi serta strategi membaca sumber pustaka akademik. Beberapa teknik mencari sumber pustaka akademik dalam video tersebut yaitu: yang pertama, keywords, yang berarti mencari sumber pustaka dengan kata kunci dalam pencarian. Kita bisa mencari sumber pustaka dengan kata dasar yang sama, seperti kata dasar child akan memberikan temuan sumber pustaka yang berisi kata child, childs, children, dan childhood. Yang kedua, Boolean operators adalah kata sederhana yang digunakan sebagai konjungsi untuk menggabungkan dan mengecualikan kata kunci dalam pencarian, sehingga menghasilkan hasil yang lebih fokus dan produktif. Kata sederhana and mengambil semua record yang memiliki konsep A dan konsep B dalam record yang sama. Kata sederhana or mengambil rekaman yang berisi konsep A atau konsep B. Biasanya digunakan untuk menghubungkan sinonim atau istilah terkait. Kata sederhana not mengambil rekaman yang berisi konsep A tetapi bukan konsep B. Yang ketiga yaitu truncation dan wildcards atau pemenggalan. Truncation digunakan untuk mendapatkan sumber pustaka yang mengandung suku kata yang dipenggal tersebut. Sedangkan wildcards adalah penggantian huruf dalam satu kata dengan suatu lambang yang sebaiknya diterapkan untuk ejaan yang berbeda-beda. Misalnya kata organization dan woman. Mengevaluasi sumber pustaka. Tujuan mengevaluasi sumber pustaka adalah untuk memastikan bahwa kita hanya menggunakan sumber pustaka yang paling akademis di bidang kita. Jika kita ingin tulisan kita ditanggapi serius dan dikategorikan akademik, kita harus memastikan bahwa sumber pustaka yang kita gunakan juga sumber akademik berkualitas. Caranya dengan menerapkan 5 credibility test. 5 tes kredibilitas yaitu: yang pertama, the authority test. Dari mana informasi berasal, siapa penulis dan apa lembaga yang diwakilinya. Yang kedua, the audience test. Siapa target pembacanya. Yang ketiga, the transparency test. Bagaimana data atau informasi dikumpulkan, bagaimana informasinya diverifikasi. Yang keempat, the objectivity test. Mengapa informasi diberikan dan apakah sumber informasinya objektif. Yang kelima, the currency test. Apakah informasinya masih berlaku hingga saat ini. Strategi membaca sumber pustaka. Yang pertama yaitu pratinjau, yang berarti memahami secara garis besar tentang topik bacaan tanpa harus membaca seluruh teks dengan cara membaca bagian judul dan detil penulis. Abstrak, bagian paragraf 1-2 dari bagian pendahuluan, kesimpulan, bagan atau grafik, atau tabel atau ilustrasi, serta subjudul atau kalimat utama pada topik bacaan. Yang kedua, strategi peluncuran, yaitu membaca sekilas untuk menangkap gagasan-gagasan utama dengan cara membaca cepat. Cari kata kunci di setiap paragraf, perhatikan kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragraf. Yang ketiga, strategi memindai, yaitu membaca cepat untuk mendapatkan informasi yang spesifik dengan cara membaca cepat bagian yang relevan, hingga menemukan kata atau frasa yang penting. Lalu stop, saatnya baca bagian yang relevan tersebut secara lebih teliti. Yang keempat, membaca intensif, yaitu membaca secara rinci dan fokus pada bagian halaman dan bab tertentu dengan cara menggarisbawahi dan menandai dengan highlighter dan membuat catatan singkat. Baca ulang sebelum mencatat jika teks sulit dipahami, buat ringkasan dan cari definisi kata sulit. Yang kelima yaitu membaca kritis, yang berarti memahami bagaimana gagasan muncul
dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya dengan cara kenali tujuan penulis, kenali pola argumennya, hubungkan gagasan dari teks dengan gagasan atau teks lain, pertimbangkan jika ada pandangan alternatif, serta kenali asumsi dan latar belakang nilai-nilai pada diri kita sendiri sebagai pembaca. Sekian presentasi saya terkait analisis video yang berjudul Webinar dan Workshop Penulisan Karya Ilmiah untuk Publikasi pada Jurnal Akademik. Saya Desnita Fitriani, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Besar harapan saya diberi masukan dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.